Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta kajian tafsir Al-Qur'an secara sederhana yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini kita masih bisa mengikuti kajian rutin tafsir dan kita sampai kepada pertemuan yang ke-32 kalau tidak salah. Dan kita masuk sekarang pada bulan Syawal tanggal 2 atau tanggal 1 ya Syawal. Di tanggal 14 Mei tahun 2021. Dan kita masih membahas tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel, tetapi mereka tidak mentaati, bahkan membangkang berbagai perintah Allah yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi Musa alaihissalam. Baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk kepada ayat 60 dari surat Al-Baqarah pada pertemuan yang ke-32 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa memohon air, minta dan berdoa mohon air kepada Allah untuk kaumnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Lalu kami, kata Allah, berfirman, pukullah wahai Musa batu itu. Ini batu yang sangat besar, disuruh pukul oleh Allah. Dengan tongkatmu wahai Musa. Fanfajarat min husnata 'ayna. Ketika Musa alaihissalam melaksanakan perintah Allah memukul batu besar itu, maka terpancarlah dari batu itu isnata asyrata 12 aina mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Masing-masing daripada kabilah atau suku Bani Israel yang ada 12 suku itu telah mengetahui sumber atau mata air untuk mereka masing-masing. Masing-masing kabilah satu mata air. Kemudian kata Allah, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian
berkeliaran di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Itu terjemahan singkat ayat ke-60 daripada surat Al-Baqarah. Kita baca tafsir ayat ini dari kitab Mukhtasarul Amsal secara sederhana. Infijarul uyuni fis Sahara, terpancarnya mata air di Sahara. Tadhkirun akharu bi ni'matin ukhra min ni'amillahi ala bani Israel. Ini merupakan pengingatan yang lain tentang atau terhadap nikmat yang lain dari nikmat-nikmat Allah yang dia berikan kepada kaum Bani Israel. Wa hadha tadhkiru tushiru ilaihi kalimatu idh al-maqsudu minha wadhkuru idh. Dan pengingatan ini diisyaratkan atau dijelaskan dengan kalimat idh. Wa idhistasqa, ada kalimat idh yang maksudnya adalah dan ingatlah kisah tentang kaum Bani Israel. Wa hadhihi ni'matu aghdaqaha Allahu alaihim. Nikmat yang besar ini, terpancarnya mata 12 buah, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka kaum Bani Israel. Hina kana Bani Israel fi amassil hajati ilal ma'i. Ketika mereka kaum Bani Israel betul-betul memerlukan kepada air tersebut, karena mereka merasa kehausan sekali. Wa hum fi wasati sahra'i qahilah, dan mereka berada di tengah-tengah Sahara yang kering korantang. Fa talaba Musa alaihissalam min Allah azza wa jalla al-ma'a. Kemudian karena mereka minta air, merasa kehausan, maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk meminta air untuk mereka. Maka wa idhistasqa Musa liqaumihi, ini merupakan ungkapan permohonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala akan air yang diperuntukkan untuk kaumnya Bani Israel. Fataqabbalallahu talabahu. Kemudian Allah mengabulkan dan menerima permintaan Musa alaihissalam. Wa amara nabiyahu ay yadribal hajara bi'asahu. Kemudian Allah menyuruh kepada nabinya Nabi Musa agar memukulkan batu besar dengan tongkatnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, pukullah dengan tongkatmu itu batu besar tersebut. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Maka dengan sekali pukulan Nabi Musa dengan tongkatnya tersebut, terpancarlah dari batu besar di bukit itu 12 mata air, yaitu berada di qabaili Bani Israel. Jumlah 12 mata air itu sesuai dengan jumlah suku atau kabilah Bani Israel yang ada 12 suku. Wa kullu ainin jarat nahwa qabilatin bihaitsu anna kulla qabilatin kanat ta'rifu al-'aina allati takhussuha. Dan setiap mata air yang mengalir dari batu besar tersebut itu menuju atau terarah kepada kabilah masing-masing. Satu mata air, satu kabilah tertuju ke sana. Sehingga masing-masing kabilah mengetahui mata air yang mana yang untuk sukunya masing-masing. Qad 'alima kullu unasin masyrabahu. Masing-masing kabilah mengetahui sumber atau mata air yang diperuntukkan untuk mereka tersebut. Kasratul aqwalu fi tabi'atil hajar alladhi infajarat minhu al-'uyun. Banyak ungkapan-ungkapan, penafsiran-penafsiran tentang tabiat batu yang terpancar darinya mata air tersebut. Qala ba'dul mufassirin, sebagian mufassir mengatakan bahwa inna hadzal hajara kana fi sanayil jibalil al-mutillah 'ala as-sahara. Sebagian mereka mengatakan bahwa batu tersebut itu terletak di tengah-tengah bukit atau gunung yang ada di Sahara tersebut. Wa tadullu jumlatu in bajasat al-warida fil ayati 160 min suratil A'raf ala anna al-miyaha jarat qalilatan awalan thumma kasurat hatta tawa minha kullu qabail Bani Israel ma'a mawashihim wa dawabihim. Ada ungkapan yang berupa kalimat in bajasat. Itu terdapat di dalam ayat 160 surat A'raf. Ya, bukan infajarat,
tapi in bajasat. Pada surah Al-Baqarah ayat 60 ini ungkapannya adalah in fajarat, yaitu fan fajarat. Tapi pada surat Al-A'raf ayat 160 ungkapannya adalah in bajasat, yang maknanya hampir sama. Yang bermakna bahwa pada awalnya air itu terpancar sedikit, kemudian lama-lama menjadi banyak, sehingga semua orang yang ada 12 suku itu, 12 kabilah itu merasa merasa hilang hausnya, merasa kenyang dengan minum air tersebut. Ya, bahkan juga di sini ditambahkan dalam tafsirannya, bukan saja mereka kenyang dengan air tersebut, merasa puas, tetapi bahkan juga binatang-binatang ternak mereka dan semua hewan yang bersama mereka dapat minum dari semua air tersebut, sehingga semua merasa kenyang. Jadi jelas bahwa kita paham di sini batu yang dipukul tersebut bukan batu biasa yang kecil, tapi batu yang sangat besar di sebuah bukit. Kemudian 12 mata air terpancar, masing-masing kabilah menuju pada satu mata air untuk mereka. Dan mereka minum seluruhnya yang jumlahnya sangat banyak di Sahara itu. Dan bahkan hewan-hewan dan binatang ternak mereka merasa puas dengan minum air tersebut. Zahiratu infijaril miyahi minas sukhuri tabi'atun lakinnal hadisata huna maqrunatan bil i'jaz. Kalau kita melihat terpancarnya air dari batu-batu atau dari bukit atau dari gunung yang berbatu, itu merupakan fenomena alamiah yang biasa. Tetapi di sini itu dibarengi dengan i'jaz, dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, berkat pukulan tongkat beliau alaihissalam.